Oke. Tunggu ya guys. Bentar. Halo. Tuh. Hai. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya kalian? Sambil nungguin Kak Mara dulu ya. Yang mau bentar. Yang mau gabung, yang mau bentar baru azan. Enggak ada ya. Bentar ya, baru azan. Tunggu bentar. Ini kok nggak bisa sih nge-add? Oke. Hai. Halo Kak Mara. Halo. Apa kabar Kak? Sebentar ya, aku sedang mencari headset, tapi kok tidak ada. Bentar ya. Tadi nyari headset gak ketemu. Iya, Oke. Jadi sambil nungguin maaf ya guys, mobilnya lagi batuk. Di sini hujan mulu. Gak ada, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah pakai headset. Hai Bubi. Hai Kak Mara. Apa kabar Kak? Baik, Bubi gimana kabarnya? Lagi batuk. Cepat sembuh Lagi ya. sibuk. Amin, terima kasih Kak. Lagi sibuk apa Kak Mara? Aku gini-gini aja sih, kerja, nulis, ya gitu. Main sosmed, nge-fun girl. Oke, fun girl. Asik nih. Fun nama siapa Kak? Ngefans sama siapa? Aku biasnya Hechan sama Mark di NCT. Oh my god. Oke. Untung ada yang suka sama V ya. V BTS. Oke, jadi guys sebelum Bubi mulai buat tanya-tanya Kamara, ini Kamara itu kemarin yang udah liatin intip penulis di Instagramnya Bubi, Bubi bacain lagi ya. Kak Mara ini cewek introvert yang hobinya nulis dan ngehalu kayak Bubi ngehalu. Terus Kak Mara ini aktifnya di Twitter, iya Kak ya, bukan di kalau di Instagram baru ya. Di Instagram iya sih, baru-baru ini aja. Jadi buat Kak Mara itu nulis itu merupakan healing buat Kak Mara. Betul. Terus buku yang baru terbit baru aja nih PO, judulnya Haidedan. Bubi suka salah nulis Haidendan. Yang suka main Twitter bisa kepoin tulisannya Kak Mara di Markable. Yes. Oke. Terus yang belum follow Instagramnya Kak Mara atau belum follow Twitternya Kak Mara, boleh langsung di follow. Di Instagramnya di @yourmara, Twitternya tadi Markable ya. Yes. Oke.
Eh, ini Bubi nih mau nanya nih Kak, penasaran. Kenapa namanya judul bukunya Haidedan? Kenapa Heidi dan itu ini suaraku kedengeran nggak? Kedengeran? Oke, Heidi dan itu sebenarnya gabungan dari dua nama tokoh utamanya dari novel itu. Jadi Oke. nama cowoknya Haidan, nama ceweknya Valerie Heidi. Jadi diambil dari nama Haidan sama Heidi gitu. Oke. Ini dari kata depan udah standby. Oh iya, Hai Kak kata depan. Hai Ninka. Ini Minka apa Mindep ini? Oke. Kalau karena Bubi jarang main Twitter, ini berarti tulisan kakak di Twitter gitu ya? Kayak Iya, fanfiction gitu. ya ini lebih ke alternative universe sih namanya. Kalau di Twitter tuh ada AU. Pernah baca AU Oh, nggak, Bubi? oke, Nah, iya iya, pernah gitu macam. kilas-kilas itu pernah baca. Iya, jadi Heidi dan ini dari AU, novel yang diadaptasi dari AU di Twitter. Oke. Jadi nulisnya memang di Twitter ya Kak ya, basicnya. Iya, iya, emang di Twitter sih seringnya buat nulis. Kalau Bubi kan udah lama nih nggak ngepoin Twitter, cuman sekilas doang. Itu nulisnya itu kalau di Instagram kan kayak apa sih potongannya kalau au Instagram itu kayak chattingan gitu ya. Hmm, iya bener hampir sama sih sebenarnya kayak yang di Instagram. Aku malah baru tahu di Instagram ada yang buat AU juga. Aku Saya Bubi juga baru tahu. setauku, iya setauku kan AU tuh kebanyakan di Twitter yang bikin gitu loh. Baru tahu ada yang di Twitter, ada yang di Instagram. Iya, Bubi juga baru tahu itu baru beberapa hari yang lalu sih ada au Instagram itu. Hmm, Karena ada PO buku yang di au Instagram itu, jadi baru tahu oh di Instagram ada au juga. Tauku cuma di Twitter aja. iya sama. Oke, Tapi kalau seru ya, unik gitu. ya seru unik aja gitu. Jadi kayak kayak jadi kita bayangin chattingan nama Hmm, gebetan. Merasa chattingan nama gebetan. jadi Terus berasa masuk ya ke dalam ceritanya. jadi kalau Ubi tuh sukanya gitu. Kalau baca cerita lebih suka bisa masuk ke dalam ceritanya. Jadi kayak lebih feel-nya tuh dapet gitu. Iya Kalau bener-bener aku kamar, juga suka. oh, Iya aku sama juga berarti kita. sukanya kayak gitu sih. Mm-mm. Saya kalau nggak dapet kan jadi kayak nggak bisa ngebayangin gitu loh. Ini ceritanya bakal kayak gimana gitu kan. Jadi kayak nggak ngefeel, bacanya juga jadi kurang enak gitu. Iya betul. Jadi kayak kalau makanan tuh kayak hammer gitu aja. Betul. Oke. Terus Kak itu nulisnya untuk proses nulis di Twitter itu berapa Mm-mm. lama? Untuk proses nulisnya dari awal debutin sampai ending itu kurang lebih 3 bulan deh kalau nggak salah aku. 3 bulan. 3 bulan. Hmm. Oke. Ada kesulitan nggak? Ada kendala atau apa gitu waktu proses nulisnya gitu? Kalau kendala mungkin lebih ke bikin fact chatnya kali ya. Kayak Oke. agak ribet sih. Nggak ribet sebenarnya karena udah ada aplikasi fact chatnya di Play Store kan banyak. Tapi eh, kendalanya tuh kayak apa ya memposisikan kitanya kayak seakan-akan lagi chattingan gitu loh sama dua orang yang lagi chattingan padahal yang nulis satu gitu satu orang itu sih agak bingung sih di situnya tapi enjoy sih saat nulis. Eh, susah nggak waktu misalnya kan kadang bahasa chattingan antara cowok sama cewek kan beda gitu ya. Susah nggak Kak? Awal-awal sih emang agak susah sih buat menyesuaikan gitu loh apalagi cowok sama cewek kan beda terus aku basicnya kan cewek gitu kan tapi ya lama-lama bisa sih bisa ngebedain apa Hmm, sih
namanya, ngelihat dari cara-cara typing teman-teman juga gitu. Teman-teman aku yang cowok, jadi aku adaptasi di AU. Lumayan ya, ada yang bisa Lumayan. apa sih namanya ATM ya. Eh kalau ini langsung ke menuangkan dalam bentuk tulisan, kan itu kan dari chattingan Hmm. gitu kan ya kalau AU. Kalau Hmm. menuangkannya ke dalam bentuk tulisan gitu, ada kendala atau enggak? Kalau kendala yang benar-benar bikin aku kendala banget gitu, sebenarnya nggak ada sih, nggak ada karena Mm-mm. aku kan udah bikin ceritanya tuh dari awal sampai akhir outline-nya gitu. Jadi Mm. pas nulis narasi juga enjoy-enjoy aja sih, alhamdulillah nggak ada kendala. Mm. Sampai akhirnya ini harusnya ada editornya ya. Editornya nggak Iya bisa. dong. Editor Iya, nggak bisa ikut. Kak. Iya, nggak bisa ikut. Oh, oke, jadi proses DAU tadi kan nulisnya 3 bulan. Hmm. Kemudian eh, akhirnya dipinang sama kata depan. Itu ceritanya gimana? Ini seru nih pasti. Jadi tuh sebenarnya sebelum sama kata depan tuh ada beberapa penerbit lain yang ngelirik Heidi dan juga. Cuman awalnya tuh aku emang gak ada kepikiran buat nerbitin jadi buku kan. Terus aku lupa bulan apa editornya tuh nge-DM aku katanya dia minat sama Heidi dan terus ngajakin kerjasama buat bikin buku Heidi dan mau nggak gitu. Terus ya aku mikir lama sih sebenarnya agak lama dan memutuskan buat terbit di kata depan. Oke. Selama proses dari dipinang sampai akhirnya, oke ini kita harus terbitin nih HWD dan itu berapa lama? Dan biasanya kan kendalanya direvisi segala macem kan. Hmm, Ada nggak kak kejadian seru atau apa gitu selama proses kejadian, dan ini? kejadian seru dari proses awal aku naskahan sampai sekarang seru sih. Banyak sih banyak serunya. Cuman Oke, apa ya? ceritain dong. Banyak serunya pas eh, revisian juga sama sama editorku juga seru dan ternyata emang meskipun aku ngerasa tulisanku udah enak dibaca ternyata masih ada salah-salah itu juga bisa jadi ajang pembelajaran juga buat aku biar nulisnya lebih bagus lagi ke depannya gitu. Lebih ke kayak oh ya aku jadi banyak belajar nih dari sini gitu. Itu prosesnya 3 bulan lebih atau 6 bulan dari dipinang sampai terbit? Sampai terbit aku lupa di Pinang tuh bulan apa ya sama kan ya. Pokoknya aku naskahan itu 2 bulan. Setelah naskahan 2 bulan tuh persiapan buat terbit tuh kalau nggak salah 2 bulan juga. Kalau nggak salah. Ya sih 2 bulan juga sih. Iya kurang lebih segitu sih Bubi. 2 bulan, 4 bulan, 2 bulan Iya. ya, 2 bulan ya. Oke. Mm-mm. Oke, buat yang belum tahu kisahnya Heide dan ini, kisahnya tentang apa nih Kak? Biar orang-orang yang belum pada ikutan pre-order bisa ikutan nih, bisa tertarik buat ikutan. Jadi Heidi dan itu tentang sepasang kekasih cewek sama cowok yang sama-sama memperbaiki diri. Jadi Oke. yang eh, yang cowok memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi buat ngetrit ceweknya, yang cewek Hmm. memperbaiki dirinya buat lebih apa ya namanya? Lebih kayak lebih percaya diri lagi karena cowoknya kan ini tuh cuek banget gitu. Jadi si Haidan ini kan ceritanya cuek banget. Dia seakan-akan kayak nggak peduli gitu sama Valerie kan. Nah si Valerie ini tuh berusaha buat memperbaiki dirinya biar nih Haidan harus ngelirik aku gitu. Haidan harus harus cinta sama aku, harus menunjukkan cintanya lebih.
ke Valerie gitu. Jadi sama-sama itu sih. Sama-sama berjuang buat masing-masing. Ke ya sama-sama memperbaiki diri ya Iya, betul. untuk menjadi lebih baik dan siapa tahu dilirik gitu kan. Buat pasangannya. Iya. Eh, terus nih, bentar aku jadi keinget cerita yang mana ya, film apa ya yang memperbaiki diri gitu. Aduh, barusan nonton. Aku lupa. Eh, ini kan tadi Kak Mara bilang ngefans sama Hechan ya, Mm-mm. sama Mata. Nih di aunya Twitter ini yang Haidannya siapa nih Kak? Penggemar Kalau yang di NCT? Twitter, kalau yang di Twitter itu aku pakai faceclaimnya Hecha. Oh, Hechan. Untuk Valerinya bukan Kak Mara kan? Valerinya itu aktris sih, Go Yoon Jung. Tahu nggak? Goyang. Yang mana ya? Yang main film apa tuh? Pernah nonton itu nggak? Law School. Oh iya, tahu tahu Iya Lost tuh. itu, Yang iya dia ya, main Law School. eh yang sama Kim Bum bukan sih? Oh, aku lupa. Bener ya? Yang ceweknya itu kan? Bener-bener yang sama Kim Bum. Ya. Tahu 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 tahu. Tahu. Oh, yang itu. Oke oke. Jadi ada Bubi bayangan. mampir mampir ke Twitter dong buat baca aunya, versi aunya siapa tahu suka. Oke. Bentar lagi, bentar aku baca lagi ya. Bentar aku main Twitter. Udah lama nggak main Twitter ya Allah. Seru tahu di Udah Twitter. lama banget. Tadi sih barusan nge-tweet, cuman nggak tahu masuk apa nggak ya Twitterku. Oke, buat kalian yang belum beli, wow, followersnya aja udah 40.000 loh guys. Coba sekarang kalian yang Aduh, belum follow Twitternya Kak Mara, langsung follow Twitternya Kak Mara. Kalian buat ikutan pre-order Haidedan ya. Jadi Haidedan ini ceritanya, Bubi kasih tahu dulu tentang tadi yang udah disampaikan sama Kak Mara, tentang dua orang yang saling memperbaiki diri untuk pasangannya masing-masing. Maksudnya untuk Valeri memperbaiki diri untuk Haidan dan Haidan juga memperbaiki diri untuk Valeri. Nah, kalau yang di belakang buku, kalau Bubi bilangnya grupnya Haidedan ini, katakanlah Valeri Haide adalah manusia yang masuk jajaran manusia bodoh saat jatuh cinta. Sebab sejak awal Valeri siap memberikan 100% hatinya secara penuh kepada Haidan Geza Lazuardi. Ini boleh nggak kalau Bubi ntar pakai nama ini buat nama anak? boleh dong. Oke aja. Boleh, Bagus boleh. Lazuardi kan langit. Ini bagus. Izin ya boleh ya. Iya dong, boleh. Pakai aja Bubi. Tak peduli seberapa besar ada atau tidak timbal baliknya. Tak peduli jika ia harus terus berlari sendirian, tak peduli dengan banyaknya ketakutan yang bersarang di kepalanya. Bagi Valeri, mencintai Haidan adalah hak istimewa. Memberikan seluruh hati kepada laki-laki itu adalah sebuah bentuk keikhlasan hati. Haidan memang bukan laki-laki sempurna seperti ribuan laki-laki di luar sana. Karena itu Haidan, laki-laki yang memang ketika mendengar namanya saja berhasil menimbulkan letupan kecil di dada serta efek kupu-kupu yang bergemelitik di dalam perut. Laki-laki yang hanya muncul di kepala Valeri sudah berhasil membuat senyum tipis tersungging bersama dengan debar tak beraturan. Laki-laki yang seakan sudah menyihir seorang Valeri Haide hanya melalui tatap matanya. Wow. Karena orang itu Haidan Geza Lazuardi, Valeri yakinkan hatinya secara utuh dan penuh untuk menjadikannya rumah dan tempatnya berpulang. Ih, aku baca aunya di Twitter penasaran. Terus Bubi ada, ditanyain Minka nih atau katanya Bubi anak keberapa? maksudnya yang mau dinamain Haidan. Nanti anak pertama ya dinamain Haidan kalau anak cowok ya. Kalau cewek Valeri. Boleh banget. Ntar izin.
Ya, ntar izin dulu. Terus ada project apa nih, Kak, selanjutnya? Selanjutnya setelah buku ya, aku masih tetap nulis di Twitter sih. Buat sekarang aku lagi nulis sequelnya Heidi Dan. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yang di Haidedan kemarin aku ngefans sama siapa sih? Yang di NCT itu selain Hanchan. Aduh, aku lupa namanya. NCT ada 23 loh, Bobi. Lah, ya itu masalahnya. Masalahnya tuh itu bikin gak hafal banget. Mana wajahnya hampir-hampir. Ciri-cirinya gimana? Kemarin tuh gara-gara ngeliat iklan itu loh, yang goyang mendung tanpa udan itu. Oh, ada Mark di situ. Terus Jisung, Jamin kalau nggak salah. Yang mana ya? Aduh, aku tuh tahu namanya, aku lupa. Ntar deh aku lihat lagi nih. Ini dari tadi yang HP satunya mau searching aja lama banget. Aduh. Nah lo ini Minka Mindep, ini si Minka apa Mindep ini? Bukan Jisoo, bukan Jamin. Nah, siapa sih? Mark, Aku lupa. Mark dong. Entah saya nama Kak marah lagi kalau Mark. Bubi, Bubi nggak mau kalau saingan karena Cogan itu hak milik Bubi lah. Bisa begitu. Kalau tadi kan bilang lagi membuat sequelnya Heide dan rencana mau diterbitin di Kadep juga nggak? Oh, kalau buat sequel aku belum kepikiran ke sana sih. Wow, Belum kepikiran buat terbit buat sequel. Masih enjoy bikinnya juga belum selesai. oke, baru sampai yang mana nih Kak? Duh, aku penasaran, sumpah nih just buka Twitter kan kalau kayak gini. Ayo buka. Iya nih, ini caranya bikin kayak gini gimana sih? Jadi Ada penasaran. ada ini bikin apanya nih fact chatnya? Nah, Ada kok aplikasinya buat kayak khusus buat bikin fact chat gitu. Di Apple Store ada, di Play Store juga ada. Udah banyak. oke, nanti itu download ya kan? Kali aja ya kan, Budi mau ngehalu di WhatsApp gitu sama Pak Sojun gitu kan lumayan. Bisa Ya bisa kan? bisa. Bisa. Ya, kali aja kan ngehalunya Budi will you marry me gitu kan lumayan. Bisa. Aduh, aku kalau diajakin ngehalu nih bahaya nih bablas ini ntar. Inka Nanti ngikutan, sampingannya ngikutan. jadi autor au juga dong, Bubi. Hah? Aduh jangan, Bubi jangan jadi autor au. Udah cukup ngehalu aja deh, ngehaluin cogan aja deh gitu deh. Minka, Mindep ikutan live yuk. Kita ngehalu bareng nggak marah nih. Aduh, tolong. Ayo. Jangan ada Bubi ngehalu. Aduh maaf, batuk. Terus, jadi mau nanya apa lagi jadi lupa kan. Aduh jadi lupa. Selain uh, tadi prosesnya nulis uh, Haide dan ini di Twitter 3 bulan, kemudian dipinang sama Kadep kira-kira prosesnya 2 sampai 4 bulan. Ada apalagi nih Pak, Kak cerita selain itu, selain kesulitan, have fun-nya ada nggak? Apa ya? Paling pas sebelum Minka datang tuh kan banyak yang ngelirik Heidi dan kan sempet juga nerima tawaran satu penerbit tuh sebelum Minka. Cuman karena agak trust issue juga sama penerbit karena banyak berita-berita yang bilang kalau banyak penerbit yang ghosting gitu kan. Jadi Hmm. agak trust issue tuh sebenarnya awalnya, agak trust issue. Terus agak agak ragu juga kan sama kemampuan diri sendiri ini kalau misalkan beneran terbit bisa nggak ya gitu.
Lebih Hmm. ke situ sih, lebih ke keyakinan hati gitu. Gak terbit. Terus Dan akhirnya akhirnya memilih Minka. memilih Minka. Apa yang memutuskan Kak Mara memilih Kadep? Apakah karena editornya yang unyu? Karena karena mereka baca ceritanya sih. Jadi kayak percaya aja gitu sama sama Minka, bisa Oke, jadi rumah baik buat anakku. asik. Anak pertama pula ya. Anak pertama. Anak yang ditulis selama 3 bulan pasti banyak up and down-nya juga. Betul. Ada nggak Kak up and down-nya? Down-nya pas lagi apa gitu waktu nulis Haidedan gitu? Ada sih, pas pas Haididan ya, pas Haididan tuh mungkin pas nulis bagian di situ kan ceritanya ada satu temennya Valeri yang suka juga sama Haidan ceritanya. Hmm. Nah, si temennya ini tuh nggak nggak terima kalau Valeri ternyata pacarnya Haidan gitu kan. Jadi dia kayak Oh. kayak ngasih apa sih ya, ngasih pelajaran gitu ke Valeri. Valerinya Oh. diapa-apain gitu kan sama teman-temannya. Terus di situ Valeri jadi kayak trust issue juga sama orang, sama teman-temannya. Di situ sih paling susahnya. Jadi kayak keikut gitu loh perasaannya, keikut sedihnya. Eh, ada pengalaman pribadi kakak nggak yang dituangin ke dalam cerita Haidedan itu sendiri? Untuk pengalaman pribadi nggak ada sih. Itu pure imajinasiku aja, pure Oke. menghaluskan aja. Jadi emang kesusahannya tadi itu ya waktu ada konflik antara temannya Iya, si Harry gitu ya. iya Karena betul. karena mungkin di kehidupan nyata kakak belum pernah mengalami jangan Hmm, sampai. jangan Jangan sampai. sampai. Amin. Ya Allah jangan sampai. Eh, jadi Terus, itu yang bikin susahnya yaitu yang untuk adegan hmm, itu ya kak ya. bener. Terus juga dalam membangun karakter Haidannya sih. Jadi Kenapa tuh? bikin aku tertantang soalnya kan di sini Haidan tuh aku bikin karakter Haidan tuh dia cuek banget. Terus kayak Mm. bener-bener gak bisa mengekspresikan perasaannya gitu loh. Suasana hatinya Oh, kayak gitu. Dia nggak bisa mengekspresikan itu. Terus oh, aku agak kesulitan sebenarnya ini kalau misalkan buat pengembangan karakternya kayak gimana ya enaknya gitu. Takutnya jadi jomplang gitu loh. Jadi kayak kok tadinya yang cuek abis jadi kayak gini banget gitu. Jadi takutnya nggak nyambung gitu. Lebih takut di hmm, situ. Di situ. oke. Agak susahnya di situ ya, karena untuk membangun karakter cowok yang cuek bebek susah sih emang sih ya. Hmm, Ngadepin cowok cuek bebek aja susah, susah. apalagi bangun karakter cowok yang cuek bebek. Betul. I know your feeling. Ada pengalaman ya Bubi. Oh banyak kalau pengalaman sama cowok cuek mah banyak, kakak sepupuku tuh banyak yang cuek. Oh gitu. Teman-temanku juga cowok banyak yang cuek bebek sama ceweknya. Jadi ceweknya pada curhatnya ke aku, lah aku bingung gimana ngadepin cowok cuek kok gitu. Kenapa Tapi pada pada curhat? kuat. Kenapa? Tapi temennya pada kuat ya. Ada yang nggak kuat, ada yang kuat, ada yang masih bertahan sampai sekarang, ada yang udahlah akhiri saja hubungan ini. Ada banyak. Bermacam-macam ya jadi ya. Iya. Oke. Ada yang mau nanya lagi guys? Apa Minka mau nitip pesan apa gitu? Ada pesan nggak Kak buat teman-teman penulis AU di sana atau teman-teman penulis yang lain gitu? Apa ya? Atau buat pembaca, buat pembaca. Sebenarnya kalau buat teman-teman penulis apa ya? Ya lebih baik. Mending enjoy aja gitu dalam menulis, jangan mikirin angka, jangan mikirin apa-apa gitu. Kalau Hmm, misalkan kita enjoy nulisnya, pembaca pasti bakal datang sendiri. iya betul.
Oke. Kan. Jadi Kayak intinya di Twitter tuh kebanyakan mereka teman-teman tuh yang pada nulis au tuh kebanyakan enggak semua sih, cuman ada aja yang mikirin kok auku nggak rame ya, kok auku likes-nya dikit ya gitu. Jadi kayak agak oh, disayangkan aja sebenarnya. oke jadi Jadi kayak mereka lebih mm-mm. lebih kirinya ke page view-nya ya. Mereka nulis ntar kalau yang baca dikit terus mereka jadi kayak kalau nenekku bilang low pro. Tahu nggak low pro tuh? Apa tuh? Kayak apa ya? Kayak udah nggak mau lanjutin lagi gitu. Ya jadinya ngedown sendiri padahal kan tulisannya nggak seburuk itu gitu. Nggak ada tulisan yang buruk sebenarnya. Semua Ya, tulisan bagus. bagus. Eh cuman ya tuh tadi eh, tulisan itu akan menemukan pembacanya sendiri, betul nggak? Betul. Yes. Ya. Itu Kak ada dari Minka tuh. Samara nanti Kak Hani kirim revisian. Nah loh, Oke, oke, siap. Iya Kak Kak Hani, Hani, siap. Kak Hani kok nggak ikutan live sih Kak? Kak Hani kayaknya lagi persiapan buat The Link deh. Besok The Link soalnya. Oh, Bubi kan rindu padamu Kak Hani. Itu tato boleh dong bagi. Bubi Ikutan juga mau. PO-nya Budi nanti dapat. Bubi mau dong tatonya. Kan lumayan ntar dikira. Wis, siapa ini nama cowoknya ya? Wih, salah nama anak. Lagi halu. Tuhan tolong lagi halu dia besok nonton The Link. Sini halu dulu sini sama Bubi sini. Sebelum besok nonton. PO Bubi. Iya, oke. Oke. Buat yang belum PO, Hai Dedan langsung aja PO. Ikutan PO Hai Dedan bisa dibeli di Bubi atau di tempat di TBO yang lain. Aduh, satu. Oke, kita tato geng. Oke. Oke guys, sudah 30 menit bareng Kak Mara. Terima kasih banyak Kak Mara Ya, terima kasih juga Bubi buat waktunya. buat karya-karyanya. Ditunggu karya selanjutnya. Selamat menghalu. Ditemenin dari Selamat, sini waktunya. siap. Selamat cepat sembuh juga ya Bubi ya. Iya, Makasih terima buat waktunya. kasih sehat. Ya, Loh, ini ada ya. Sandri. Bentar nih, dari Mindep nih, Kak Mara bentar. Oh ya, boleh. Udah nih, udah di-accept. Oh, nggak mau, udah. Nah, tuh, ada kan. Siapa Ih, nih? kenapa udah mau? Kemana aja kamu telat kakak? Aku Kahan? ada di sini mendengarkan sama Minka tadi. Kahan? Apa? Hadir. Kurindu padamu. Kenapa rindu padaku? Kurindu padamu. Kita kapan gibah bareng? Di sini lah ya ke Jakarta, ayo lo. Kapan itu aku ke Jakarta nggak mampir? Ih, kamu gak bilang aku. Aku ada acara keluarga, Kak. By the way, aku ini nggak nyalain ini ya, nggak nyalain Apa? kamera, malu ah. Lagi buluk. Iya, aku juga. Maaf ya kakak. Kahan ada yang nanya, mau terbitin di Kadep syaratnya apa aja? Syaratnya itu gampang banget, yang penting punya tulisan orisinil. Tuh, kalian. Punya tulisan orisinil, terus persyaratan lainnya itu karena aku kan nggak inget ya, bisa cek di highlightnya penerbit kata depan itu kalau nggak salah namanya apa ya, kirim naskah apa silakan dicek aja di situ semua persyaratannya ada, syarat dan ketentuannya, mekanismenya semuanya ada, jadi disimak baik-baik ya, nanti tinggal dilampirkan aja di email syarat dan ketentuannya disesuaiin gitu, jangan nanti nulis naskahnya di badan email ya guys ya, jangan. Kalau misal bikin AU atau Wattpad boleh dilampirkan juga link ceritanya biar nanti bisa dicek sama kakak-kakak redaksi yang lain. Careful guys. Sama Kahan juga ya ngeceknya ya. Tuh, siap-siap. Kak Han baik loh guys, nggak nakal kok Kak Han, baik Tanya banget. Baik banget. Nulisnya ada.
Iya, Enggak baik banget. digalak. Paling cuma Baik dikirim banget. revisikan doang. Paling dikirimin revisi tengah malam. Karena aku tuh Apalagi kangen dengan kamu. ya, ayo sini ke Jakarta, aku udah di mana-mana. Ya udah besok kalau ke Jakarta aku bilang. Bilang ya. Ya. By the way guys, Mau beli ditraktir apa aku tahu. loh? Apa? Mau ditraktir apa aku? Traktir apa ya aku? Kamu apa di sini adanya buku? Aku maunya cogan. Dadah. Aku juga halu. Tahu. Ini by the way, ada oh. by the Apa? way, jangan lupa beli Heidi Dan, soalnya ceritanya tuh bikin apa? Bikin guling-guling anjir. Bikin greget gemes Testimoni ya. dari editor ya. Tuh guys, jangan Asli, sampai asli ketinggalan. nggak cuman gemes sama Haidannya gitu loh. Masalahnya nih tuh yang bikin gemes sampai emosi tuh ada nih satu orang nih. 3 orang. Nah loh, tuh penasaran kan guys? Orang Langsung yang bikin ikutin emosi, dan itu yaitu tadi kan diceritain tuh sahabatnya Valerie sendiri. Jadi emang ngeselin gitu loh. Ngeselin banget deh pokoknya, ngeselin deh. Oke. Pengen dijitak gitu ya? Bukan dicetak lagi masalahnya. Aduh, ntar kalau aku ceritain semua ntar spoiler gitu. Jangan biar mereka penasaran. Nah, gitu. Terus dalam bukunya juga bakal ada ilustrasinya. Jadi kalian nyesel kalau enggak ikutan. Tuh dari editornya langsung guys, langsung di Soalnya bagus. Udah gitu bakal itu nanti kita jadi tato geng, nggak? Nanti kita jadi tato geng. Oh tato geng. Iya, aku naksir tatonya. Tato, pakai tato, terus nanti ada tanda tangannya Valerie sama Om Idan juga loh. Tanda tangan Kahan ada nggak? Nggak ada, ngapain tanda tanganku yang nulis bukan Kali aku. aja lah. Dah Khusus itu buat Budi. Nggak mau. Aku tanda tangan. Cap bibir aja deh, cap bibir. Ini mau. Kalau kamu ngasih aku kwitansi, kamu ngasih aku tanda terima uang, aku tanda tangan situ, tapi buat aku. Dengan senang hati ya kalau itu. Aku juga mau kalau itu. Cap bibir aja deh, cap bibir. Iduh. Ntar minta cap bibirnya Naomi aja. Oke. Ada pesan-pesan lagi nih nggak Kahan buat yang belum pada ikutan PO? Nggak ada, pokoknya harus wajib pakai banget ikutan PO, soalnya kalau kalian baca AU-nya tuh pasti tahu deh perbedaannya tuh ada gitu loh, jelas. Yang pasti kan kalau di AU tuh si siapa Liora itu kan nggak dikasih tahu ada sesuatu gitu kan. Nah kalau di AU tuh ada. Terus Valerie sama Haidan itu lebih intens aja sih, lebih apa ya, bondingnya tuh lebih bagus kalau yang di novel gitu. Jadi kalau pas bagian-bagian Haidannya yang tahu-tahu masa bodoh, terus Valerinya yang sedih overthinking tuh lebih berasa aja daripada di AU. Walaupun di AU tuh udah bagus sebenarnya, tapi kayak ya udah lebih mendeskripsikan aja kalau lebih terdeskripsikan aja kalau di naskah tuh, kalau di versi novel. Sama ada cowok yang ternyata naksir sama Valerie. Itu ada nggak sih? Itu tahu nggak sih? Ada sih, cuman nggak di kalau di versi aku nggak diceritain kenapa gitu. Kalau ini tuh yang cowoknya tuh kayak intens gitu loh, terus kayak udah berapa lama lo sama Haidan? Terus kok dia nanya-nanya gitu. Lo sih kalau di AU tuh cuman sekelebat doang, cuman lewat doang tuh. Kalau ini tuh kayak dia berusaha untuk mendekati gitu loh, dan ada momen kalian harus tahu momen Haidan cemburu tuh gimana. Jadi aku pengen kan udah gemes kan guys, langsung deh. Kahan aku mau tanya. Apa? Ada kesusahan nggak selama jadi editornya Kamara dalam Haidan ini? Sebenarnya sih dibilang susah relatif ya, maksudnya kan
ya namanya ngecekin naskah ya sebenarnya ya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Ada yang salah ya dikoreksi, dikasih catatan apa segala macam. Sebenarnya kalau kesusahan sih enggak, cuman kalau merahnya ya lumayan banyak. Karena aku sebenarnya aku enjoy aja ketika mengedit atau ngebacain naskah yang sebelumnya di AU ya. Apalagi karena sebelumnya kan udah tahu ceritanya tuh, udah baca AU-nya nih, terus akhirnya baca versi novel tuh jadi kayak lebih kebayang aja, jadi lebih enjoy aja sih sebenarnya gitu loh. Kalau dibilang kesusahan sih nggak susah, nggak yang sampai pusing stres jumpalitan gimana gitu, tapi kayaknya yang pusing marahnya deh karena banyak coretannya. Aku kan anak baik Kak, nggak bikin kau pusing. Banyak coretannya. Terus yang membuat Kak Hani akhirnya memutuskan untuk meminang si Haide dan ini apa Kak Han? Apa ya, itu tuh gara-gara aku tuh sebenarnya lagi waktu itu tuh lagi suka baca AU-nya Hechan kan, karena beberapa yang kemarin AU Hechan yang di kata depan tuh ada odds juga kan. Nah, sejak odds itu aku tuh jadi nyari-nyari AU Hechan, soalnya Hechan tuh biasanya digambarinnya tuh kayak tengil, cowok, pokoknya karakter kalau di AU tuh karakternya si Hechan tuh yang tengil, kocak apa segala macem. Terus ini tuh flirty gitu kan. Nah terus ini kok karakternya gini gitu kan, kayak nggak menggambarkan Hechan banget sih sebenarnya. Kalau ini kan, kalau yang Hechan yang sebenarnya tuh gimana gitu. Nah terus aku tuh sempat ngomong sama Mara, aku nggak suka dia sama Hayden jahat sama Valerie, aku ngomong gitu. Iya bener, aku masih ingat. Jahat banget, masa nggak mau menjemput pacarnya malah nyuruh temennya gitu, apa banget sih lo gitu. Itu, dan ternyata memang dia si Hayden ini permasalahannya itu ya dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya secara lisan atau nggak bisa menunjukkan gitu loh. Jadi si Hayden tuh ngerasa apa yang dia lakuin selama ini buat Valerie itu ya udah normal aja, atau enggak ya udah Valerie udah cukup kok dengan gue yang kayak gini gitu kan. Nggak perlu harus kayak yang cowok lain yang nunjukin di publik atau yang gimana, dan itu selama 1,5 tahun dia kayak gitu. Jadi sepanjang kita baca, selama yang kita tahu kan, yang kita kenal, Hayden tuh cool ya. Makanya tadi si Winka bilang yang satu hot, maksudnya yang Valerie itu kan orangnya ceria, hangat, selalu positive thinking. Nah kalau Hayden ini kan justru cuek, tapi emang kalau sama Valerie dia sayang gitu. Terus habis itu ada momen dimana Valerie itu kayak capek lah punya pacar kayak Hayden, walaupun Valerie sayang tapi kayak gue capek anjir kayak gini mulu. Belum lagi toksik dari teman-temannya yang kampret ini, yang selalu bilang lu halu ya Val, ngaku-ngaku jadi pacarnya Hayden gitu kan. Sementara ya dia cowok gue anjir, gue udah lama pacaran sama dia, ya serah deh kalau lo nggak percaya sama gue gitu kan. Valerie kan orangnya tipikalnya nggak mau ribut gitu ya. Nah kalau gue jadi Valerie udah gue jambak tuh atut temen-temen. Pasti itu. Terus ada momen dimana Valerie itu lelah gitu, anjir gue capek gitu kan. Lo tuh nggak ngerti banget, tapi dia juga nggak bisa ngomong gitu karena saking sayangnya dia. Jadi dia nggak bisa ngomong ke Hayden kalau gue tuh mau lu sebenarnya kayak gini gitu, gue tuh maunya lu sedikit perhatian misalnya kayak gue, tapi dia nggak bisa ngomong itu. Hayden juga tidak sepeka itu orangnya gitu kan. Nah disitulah terjadi cekcok bla bla bla, nggak berantem gimana sih, cuman ya gimana sih kalau pasangan yang kayak ya gue capek sama lu bisa nggak sih kayak gini, ternyata jawabannya tidak sesuai dengan harapannya Valerie, jadinya kayak ya gue kudu gimana gitu kan. Cuman makin kesini tuh perubahannya tuh kayak signifikan gitu. Terus gue yang kayak pas baca tuh, Hayden lu kerasukan jin apa
Lo jadi gini, tapi dia kalau sama orang tetap cuek, tapi kalau sama ceweknya mulai kayak nunjukin pelan-pelan, mulai yang kayak ini loh cewek gue gitu. Dan puncaknya itu kayaknya kalau nggak salah pas yang dikejar-kejar sama Naomi nggak sih, Yang mana Kak? yang si Hayden yang akhirnya mulai nunjukin gitu loh, yang pas berantem sama Naomi itu. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Yang di gedung UKM bukan? Yang di UKM terus dikejar-kejar gitu. Jadi Naomi ini kan Iya, juga iya. tipikalnya yang pantang mundur gitu kan, emang dasar cewek nggak tahu diri gitu. Jadi nih aku kasih spoiler aja nih, jadi dia tetap maksain Hayden, jadi bilang gue nggak peduli lu udah punya cewek, gue mau kok jadi yang kedua gitu kan. Oh my God. Cewek gila gitu. Terus habis itu si Hayden tuh ngomongnya cuman gini, jadi perempuan jangan murahan, digituin sama Hayden. Udah digituin doang gitu. Tapi emang dasar dianya si bebal tetap ngejar-ngejar gitu kan, terus ngadu ke Valerie pun mungkin udah capek ya, ngerasa kayak udah ngomong anjir tapi lu nggak percaya, berantem lah di situ dan berujung Valerie dikatain pengkhianat. Padahal kan yang pacaran duluan kan Valerie. Gitu. Yang namanya Naomi mana sih sini? Pokoknya itu nggak cuma Naomi doang yang ngeselin, banyak ada dua lagi lah sih temennya tuh yang ngeselin. Jadi kalau kalian mau tahu tuh ya udah kalian beli novelnya, kalian baca. Ikut PO-nya. Ikut PO. Jangan lupa ikutan PO. Ikutan PO tuh di Buki Storage itu ada, silahkan langsung DM aja bukunya. Sih. Oke. Ada lagi Kak pesan-pesan? Atau ada gitu? Pokoknya buruan PO deh. Sumpah nggak nyesel. Iya. Nggak nyesel karena tetap ya itu tadi, maksudnya nggak ada yang sebenarnya dibilang berubah, vibes-nya sih nggak berubah dari Au sama cerita di novel sih nggak berubah ya Maria. Cuman karena emang Au kan cuman fake chat doang ya, jadi kalau di novel tuh lebih jelas, lebih ada plotnya, lebih ada alurnya, terus jadi lebih bisa ngebayangin gitu, oh lagi kayak gini, oh lagi di sini, oh lagi gimana, plus nanti di dalam buku juga ada ilustrasinya, jadi kalian lebih happy gitu loh bacanya. Ya betul, jadi lebih bisa terbayang, lebih bisa ngefeel gitu. Apa nih yang namanya Naomi kayaknya emang selalu ngeselin gak sih? Bawaan lah. Gimana Kak? Bawaan lah. By the way tadi Bibi kan bilang mau jadiin Hayden nama anak kan. Fun fact-nya Hayden tuh orang mana, Mar? Hayden tuh orang Brunei. Apa? Boleh lah, izin lah buat nama anak. Iya, boleh. Jadi dia kalau ngomong Melayu sama bapaknya. Sama bapaknya doang tapi. Bapaknya. Kak Han jangan diambil ya nama Hayden ya, buat nama anak, buat Bubi aja ya. Nah, udah buat Bubi ya. Oke, guys. Terima kasih banyak Kak Han udah ikutan. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Mara. Terima kasih juga Bubi. Jangan lupa ikutan PO. Hai Deda. Jangan lupa PO. Mumpung belum tanggal 7. Jangan lupa PO sekarang. Belum harga berubah normal, mumpung lagi diskon guys. Bonusnya banyak. Juga paket PO-nya kan juga bonusnya banyak tuh, dan harganya juga nggak mahal-mahal banget lah. Habis gajian kan, habis dapet duit kan, yuk. Tuh, langsung cus. Oke, guys, terima kasih sudah ikutan live IG di balik cerita Mara hari ini. Terima kasih juga buat Kak Mara, buat Kak Hani. Terima kasih banyak. Sama-sama Bubi. Selamat malam semuanya, sehat-sehat. Thank you. Sehat-sehat, Bubi juga sehat-sehat ya. Sehat-sehat Bubi. Cepet sembuh.